ya. Tentunya ini bisa berjalan dengan baik bila kita mengoptimalkan atau memaintain ya digital asset management WordPress kita ini dengan secara maksimal ya, secara benar ya. Tentunya kita akan mendapatkan tawaran-tawaran dari halaman kontak us yang langsung jatuh ke halaman email kita yang kita taruh di sini. Selamat ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati. Kali ini kita akan coba membahas ya bagian dari yang ada di halaman situs WordPress, di mana halaman yang paling dan wajib ada salah satunya adalah halaman kontak yang menghubungkan antara pembaca dengan pengelola ataupun admin dari situs website yang kita kelola ya, dan kita pun dengan mudah untuk dapat berhubungan dengan para pembaca kita atau orang yang memiliki kepentingan dengan website yang kita kelola. Halaman kontak yang bisa kita buat di dalam website WordPress, salah satunya sebagai contoh ya, kalian bisa lihat atau teman-teman bisa lihat, yaitu pada halaman kontak kami ya di website yang bisa kalian kunjungi. Contohnya ada di direktori wisata.com ya. Nah, seperti itulah penampilannya, dimana nanti saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya waktu saya membuat halaman kontak tersebut, dan ini sangat mudah dan tidak heran bagi para pelaku bisnis ataupun blogger yang menggunakan website WordPress, atau teman-teman dari develop ya maupun webmaster sering yang mengelola situs website, pasti ada halaman kontak us-nya atau halaman kontak buat pembaca menghubungi kita ya. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana buat teman-teman yang masih baru lah, tidak perlu khawatir, Anda dapat dengan mudah membuat halaman form kontak dengan menggunakan plugin ya. Jadi tidak perlu codingnya terlalu lama ya, dan ini mudah sekali. Nah, kalian tinggal mengikuti langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat halaman kontak yang ada di situs WordPress yang kita kelola ya. Mari kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Untuk pertama kali kita masuk login ke situs WordPress sebagai admin untuk masuk ke dashboard WordPress ya. Setelah itu arahkan kursor ke sebelah kiri, lalu temukan menu plugin ya. Posisinya dia ada di mana? Di sini ya. Setelah itu lalu kita arahkan tambah yang baru. Setelah terbuka seperti ini, maaf saya geser ya, lalu cari di kolom nah ini, lalu kita masuk di kolom pencarian untuk plugin ya. Kita arahkan saja kursornya ke sebelah sini. Ini posisinya ada yang di kanan yang bergerak kursornya. Nah, kita cari di sini pluginnya
yaitu dengan kontak form. Nah, nanti biarkan dia nyari ya, kontak form 7. Kita ketik kontak form aja, dia sudah keluar ya. Nanti kita bisa menggunakan salah satu plugin yang mana yang ada di sini yang compatible dengan jenis dari versi yang WordPress kita berlaku ya. Nah, umpama dalam video ini saya ambil contoh yaitu dengan menggunakan plugin kontak form 7 ya, yang banyak digunakan para pengguna WordPress ya. Nah, ini di sini ada tombol pasang ya, kayak gini nih. Nah, ini pasang dan aktifkan, karena ini di situs saya sudah ada dan sudah nempel, sudah aktif, dia akan seperti ini. Nanti selanjutnya kita arahkan ke pluginnya untuk menyeting ya. Bila kita sudah aktifkan, kita masuk ke halaman settingan ya, settingan pluginnya. Ini akan ada form seperti ini ya, dimana fasilitas yang kita dapatkan melalui plugin ini. Nah, setelah itu untuk membuat, kita bisa tambahkan atau pencet new add add new ya, untuk membuat form baru. Nah, nanti tampilannya dia seperti ini. Setelah itu tampilan di dalam video ini ya, kita membuat judul dengan kolom yang ada. Umpama di sini judulnya yang akan kita buat apa, apa formulir biasa, apa administrasi ya, contohnya seperti itu. Umpama di sini kita kasih contoh kontak ya. Setelah itu, dan ini judul harus disesuaikan dengan form yang Anda harus buat ya, biar nanti bisa kita kenali. Secara default ya, setiap kali kita membuat halaman kontak di website WordPress dengan menggunakan kontak form, maka akan ada 4 buah file seperti pada contoh di video ini. Nah, seperti ini. Kalau tampilan formnya ya, dia akan seperti ini. Nah, ini semua sudah sesuai dengan file-file yang memang diperlukan di dalam sebuah form kontak ya. Nah, contohnya nanti bisa kita lihat di sini. Untuk contoh format yang sudah jadi, saya kasih gambaran. Ini hanya sebuah contoh. Anda dapat melihat di halaman kontak us ya, ini yang ada di website situs WordPress-nya Direktori Wisata milik saya pribadi yang selama ini saya kelola. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini keterangannya. Nah, bentuk formatnya adalah seperti ini. Untuk file nama ini pengunjung wajib menyantumkan nama mereka, sedangkan untuk file email atau sarau ya, ini untuk pengunjung mencantumkan alamat email. Dan informasi tambahan bagi teman-teman,
file email ini wajib ada setiap kali kita membuat form, karena melalui alamat email ini nantinya Anda akan berkontribusi atau melakukan follow up dengan pengunjung. Sedangkan untuk file judul ya, subjek di sini itu pengunjung bisa mencantumkan penjelasan singkat tentang isi pesan mereka ingin memberikan judulnya apa. Sedangkan untuk isi pesannya, pengunjung bisa mengisi panjang lebar di sini. Setelah sudah komplit semuanya, baru kita memberikan fasilitas tombol kirim biar mereka kirim langsung ke alamat email yang sudah kita setting ya. Nanti meetingnya akan saya beritahu caranya bagaimana ya. Setelah kita lihat form yang pertama di menu form ya, selanjutnya sekarang kita beralih ke menu mail ya. Di sini kita bisa mengisi email ya, ditujukan kepada email kita, ini mau diisi kemana ya, umpama ke alamat ke kita. Nah di sini kita bisa pakai email dari, kalau kita punya email, nama email domain kita, nah kita bisa pakai seperti ini ya, umpama Indra Directory wisata.com. Nah kalau pertanyaannya begini, bagaimana kalau kita belum punya? Nah bagi teman-teman yang punya domain dan hosting yang belum memiliki nama domain dari email nama domain, kalian bisa melihat di video akhir tayangan video ini, atau kalian bisa melihat video saya sebelumnya ya. Nah itu nanti kalian lebih banyak tahu bagaimana caranya dan mengkonfigurasinya juga dengan email Gmail kita ya, atau email Google kita, kalian bisa lihat di sana ya. Terus ini ada dari kita, nah ini dari tergantung settingannya mau bagaimana. Subjeknya ya ditujukan milik kita tentunya ya. Terus nanti di sini untuk kita untuk headernya, replaynya dari alamat yang kita tuju ya. Nah isi dari ini semua adalah sudah tersetting secara otomatis bila kita menggunakan default ya. Kalau umpama di sini Anda gunakan tidak menggunakan alamat email nama domain, maka yang tercantum adalah alamat email asli Anda yang ada di Gmail yang atau di Yahoo atau di tempat email manapun yang mendaftarkan situs ataupun menjadi domain Anda. Jadi tepatnya alamat induk email Anda ya. Nah kalau sudah, ini baru kita save. Nah di sini ada gunakan kolom ya, mailnya ini mau 1 apa mau 2. Ini umpama 1 ya berarti tujuannya ya ke email ini. Umpama kita mau kita ada beberapa email ya, ataupun kita sebagai admin juga tahu emailnya. Yang kedua misalnya kita buat pekerja kita ya. Setelah selesai ini kita bisa save, kita bisa simpan. Nah untuk menu ke kontak ini secara default kita bisa menggunakan dari yang disertakan oleh
pluginnya ini form kontak 7. Nah, atau ini mau diganti sesuai dengan bahasa teman-teman, umpama menggunakan bahasa Indonesia ya tinggal diganti ya. Di sini kan thank you for your message, pemain udah berhasil. Nah, ini akan keluar kalimat-kalimat seperti ini ya. Atau mau ganti dengan bahasa Inggris boleh, atau mengganti dengan bahasa Jepang boleh. Tinggal target pangsa pasar Anda mau secara global maupun Indonesia, itu semua sebenarnya sama ya, tinggal tergantung kita mau setting atau tidak. Nah, setelah udah selesai ini baru kita save ya. Kalau sudah di save semuanya, di sini ada add additional setting. Nah, untuk add additional setting ini berfungsi untuk menambahkan pengaturan pada form. Tapi kalau kita tidak ingin menambahkan, nggak jadi masalah. Misalnya ya, misalnya setelah form berhasil disubmit atau tersubmit, maka pengunjung akan kita direct ke sebuah halaman. Maka kita bisa tambahkan kode JavaScript nantinya pada bagian ini. Tinggal kita mau arahkan kemana. Nah, kebetulan di tempat saya biarkan ini kosong dan biarkan ini default ya. Nanti kalau sudah jadi, ini saya ambil contoh seperti halaman yang saya buat judulnya. Kalau tadi kan saya ngasih contohnya, saya kasih judul kontak ya. Nah, nanti kalau udah jadi semua sama ya, kita atur. Nah, ini biar cepat saja, ringkas. Nah, kita ambil, kita copy tulisan yang ada warna biru ini ya. Setelah udah di copy ini, nah kita copy, salin ya, terus kita mengarah ke halaman sebelah kiri. Nah ya, di sebelah kiri, lihat di halaman sebelah kiri, di sini kita klik tambah baru ya, nanti biar dia kebuka sendiri halamannya. Umpama contohnya kayak begini nih. Nah, sama tambah baru kayak gini. Nah, sudah. Baru kita isi umpama di sini kontak us atau kontak kami ya. Di sini sebelumnya Anda bisa tulis prolognya apa ya. Saya ambil contoh pada halaman saya seperti ini. Nah, ini dalam bentuk klasik ya, dalam bentuk klasik. Kalau dalam bentuk blog ya, jadi kita bisa tulis dulu di sini prolognya, pendahuluannya, keterangannya ya. Setelah itu yang tadi kita copy ini ya, yang kita copy kita paste di sini ya. Nah, sama kan, admin directory wisata judulnya. Nah, ini kodenya. Nah, setelah itu dia ada di sini. Semua sudah kita setting ya, dengan cara yang seperti tadi. Nah, setelah itu nanti kalau sudah jadi ya, ini dalam bentuk klasik. Tapi kalau dalam bentuk tampilan blog seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal pindah saja, konversikan menjadi blog. Nah, tuh dia akan seperti ini. Ingat kodenya ya, Anda pilih kode seperti ini ya. Nah, tuh jadi ini ingat ya caranya. Nah, klik plus, lihat. Setelah kita klik plus, kita lihat cari kodenya untuk cari bloknya untuk memasukkan ya, formatnya jangan salah. Kalau salah dia nggak bisa bekerja gitu loh. Jadi
format widget. Nah ini shortcutnya untuk kodenya. Nah kita taruh, baru kita tempel di sini. Nah seperti itu. Nah ini kalau sudah jadi begini, kita bisa lihat di halaman pratinjau. Nah, dia jadi seperti ini ya. Mudah kan? Ya bagaimana tadi teman-teman, setelah melihat langkah demi langkah, prosesnya cukup mudah. Kita membuat halaman yang sangat penting di WordPress situs kita yang kita kelola ya. Semoga informasi ini dari pengalaman saya secara pribadi bisa memberikan solusi bagi teman-teman untuk membuat halaman kontak ya, agar kita bisa terhubung dan lebih luas relasi, menjangkau dari pembaca di mana saja dengan akses melalui website ya. Nah, bagi kalian yang ingin memiliki email dari domain websitenya, nama domain websitenya, kalian bisa melihat dari video saya yang sebelumnya atau yang ada di belakang video akhir video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di channel Indra Kusuma Sejati. Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati.